One, two, three. Assalamualaikum semuanya. Hello everyone. Berjumpa lagi dengan saya Aulia Putelil Hafiza dari Universitas Islam 45 Bekasi dari Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah. Saat ini saya berada di semester 3. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat selaku dosen mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam, yakni Bapak Rizal Pahlevi, SIMSI. Saya di sini akan menjelaskan seputar mengenai filsafat ekonomi Islam dengan syarat memenuhi nilai ulangan tengah semester filsafat ekonomi Islam. Simak baik-baik ya, teman-teman. Nah, di sini ada soal yang pertama, yaitu bagaimana sih terkait pentingnya dalam filsafat dalam ekonomi Islam. Nah, menjelaskan tentang terlebih dahulu dalam maksud dari filsafat dan berikan cakupan dan kedudukan akal dalam berfilsafat. Baik, saya akan menjawab dari soal yang pertama. Mungkin saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam terlebih dahulu. Dalam filsafat Islam itu ada dua. Yang pertama itu ada Al-Farabi. Apa sih Al-Farabi? Al-Farabi itu ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada Immanuel Kant. Apa sih Immanuel Kant itu? Pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup, kayak misalnya apa nih yang kita ketahui, apa yang kita kerjakan, terus sampai di mana pengharapan kita, terus apa yang dimaksud manusia gitu. Lalu filsafat Islam itu mengajarkan kebenaran yang hakiki, yang datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertujuan dalam Islam yaitu agar supaya seorang muslim itu dapat mengambil manfaat dari akal pikiran yang bermacam-macam untuk kekuatan dan kejayaannya Islam. Lalu apa nih pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam? Pentingnya dalam filsafat ekonomi Islam yaitu filsafat ekonomi Islam memberikan sumbangan pengetahuan dan keterlibatan dalam mengkonstruksi peradaban manusia. Lalu menuju peradaban perekonomian itu manusia menuju yang lebih baik. Nah, berdasarkan filsafat itu ekonomi Islam yang ada dapat diturunkan tujuan yang hendak dicapai. Kayak misalnya tujuannya itu kegiatan ekonomi, konsumsi, terus produksi, distribusi, terus pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, terus kebijakan fiskal dan sebagainya. Lalu kunci dalam filsafat ekonomi Islam yaitu didasarkan pada konsep filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Lalu dimensi dalam filsafat ekonomi Islam itulah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kapitalisme dan sosialisme. Itu. Lalu kedudukan akal dalam berfilsafat yaitu kedudukan dalam berfilsafat yaitu yang pertama ada akal itu berarti menahan dari perbuatan yang buruk. Nah,
kita harus belajar menahan nih dari perbuatan-perbuatan yang nggak baik gitu, mengerti dan membedakan dari yang namanya hewan. Dalam bahasa Indonesianya itu, yang dalam artinya itu pikiran, ratio, dan rasa. Lalu yang kedua, Islam memberikan kedudukan yang sangat penting, karena akal yang dimaksud itu merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia, karena sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, syariat, terus karena akal yang bersifat relatif atau nisbi gitu. Lalu yang ketiga itu syariat taklif, yaitu salah satunya itu akal gitu. Jadi kita tuh dari filsafat ekonomi Islam itu harus menggunakan dengan akal yang baik gitu. Nah, pada akal itu mempunyai ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat itu merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada ayat karunia, yang kedua ada ayat kauniyah, lalu manfaat dari mempelajarinya itu, yang pertama itu ada membawa kepada kesimpulan tentang wujudlah kemaha kuasaan dan kesempurnaannya. Lalu yang kedua itu ada munculnya penemuan beraneka ragam dalam bidang ekonomi pengetahuan yang sangat berguna. Nah, salah satunya itu ada di surat Al-Qasas ayat 77. Perdebatan dalam masyarakat terkait kesyariahannya bank syariah, bahkan banyak yang berpendapat nih bank syariah itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, bagaimana nih kita untuk menyikapi hal tersebut? Bagaimana sebagai saya sendiri mahasiswa perbankan syariah meng-counter asumsi masyarakat dalam memberikan keyakinan terhadap pihak yang meragukan di bank syariah. Tadi kan menjelaskan gimana nih untuk kita menyikapi sebagai mahasiswa perbankan syariah, untuk bagaimana kita menyikapi masyarakat yang masih meragukan gitu dalam bank syariah. Nah, jawabannya menurut pribadi saya itu untuk menyikapi masyarakat itu memberikan keyakinan terhadap pihak yang meragukan di bank syariah, yaitu dengan cara pertama, dengan masyarakat itu harusnya semestinya itu memahami dan tahu begitu bahwa segala aspek ekonomi itu seharusnya itu merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kenapa nih masyarakat tuh masih enggan gitu untuk mengakses produk dan layanan di perbankan syariah? Ya mungkin karena sistem perbankan syariah itu masih asing bagi mereka gitu. Selain itu juga mereka menganggap dan menilai bahwa terdapat kelemahan pada operasional di perbankan syariah yang membuat mereka itu belum tahu atau tidak bisa menerima hal tersebut gitu. Lalu mungkin sebaiknya dijadikan dapat membuktikan bahwa bank syariah itu betul-betul akan menjadi lembaga keuangan alternatif bagi umatnya. Nah, tentang kemaslahatan itu sendiri atau masalah sendiri, keberadaannya mungkin menentukan selain nilai, manfaat, kegunaan, terus bagi manusia itu dalam kehidupannya juga bermakna untuk menghindarkan manusia dari segala bentuk
kemudaratannya, kesesatannya, dan kebekuannya mungkin. Nah, bank syariah itu bukan hanya tanpa bunga tetapi juga bank syariah itu bank yang dibangun berdasarkan keadilan gitu. Jadi di bank syariah itu benar-benar adil dan sesuai gitu dari prosedur-prosedurnya gitu. Nah, mungkin agar tidak meragukan itu mungkin mereka tuh harus tahu bahwa bank syariah itu wujud selain sebagai lembaga keuangan komersial, nah bertujuan untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan serta menciptakan kemaslahatan bagi umatnya. Nah, perbankan syariah itu melakukan kerjasama dengan pihak tertentu untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Yang bertujuan utamanya itu bukan memperoleh profit, tetapi juga untuk kegiatan sosial, wana sosialisasi terhadap masyarakat. Berada di soal nomor 3. Soal nomor 3 itu kan secara umum terdapat dua aspek dalam ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada aspek positif ekonomi, dan yang kedua itu ada aspek normatif ekonomi. Nah, berdasarkan pemahaman apakah ekonomi Islam itu harus condong dengan salah satu aspek tersebut atau gimana gitu. Mari kita jelaskan. Nah, saya akan menjawab. Mungkin menurut saya pribadi, ekonomi Islam itu harus bercondong dengan salah satu aspek. Nah, salah satunya itu pada aspek mungkin normatif gitu. Karena kan di normatif itu kan banyak peraturan-peraturan dan yang sesuai gitu. Karena pada aspek normatif itu kan dibuktikan dengan adanya aturan-aturan sesuai nilai-nilai atau norma-norma yang ada gitu. Nah, pada ekonomi syariah ataupun di bank syariah itu kan mempunyai banyak aturan-aturan yang sesuai dengan pedoman-pedoman pada aturan-aturannya tersendiri. Nah, mungkin dari contoh bank syariah itu menjelaskan dan melarang tidak adanya riba atau bunga, karena di bank syariah itu kan udah ada punya aturannya sendiri kan. Kalau di bank syariah itu tuh emang gak ada tuh yang namanya riba ataupun bunga, karena bank syariah itu mempunyai aturan-aturannya atau perjanjian bahwa di bank syariah itu tidak ada riba gitu. Mungkin itu. Nah, sedangkan di bank syariah juga kan punya peraturan, punya aturan-aturan sendiri gitu dari prosedur-prosedurnya gitu. Terus di bank syariah juga kan sesuai dengan syariat Islam gitu. Di soal nomor 4 itu menjelaskan perkembangan ilmunya. Seringkali nih ekonomi Islam itu kan selalu dibandingkan dan dikontraskan dengan ekonomi konvensional. Nah, maka apakah ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konven? Nah, berikan argumen dengan jelas dan apa perbedaan antara ekonomi konven dan ekonomi syariah. Nah, saya akan menjawab selanjutnya. Mungkin menurut pribadi saya itu bank syariah dengan konven itu mungkin, ekonomi syariah dengan ekonomi konven itu mungkin selalu bertentangan, karena kan iya emang beda, dalam prosedurnya itu emang beda. Nah, tapi dari perbedaannya itu kan yang sering terjadi yang namanya benturan yang membuat konven dan Islam itu selalu bertentangan gitu. Nah, terus bagaimana perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konven? Nah, dalam ekonomi Islam itu kan dalam suatu kaidah itu antara kedua pandangan, yaitu dengan kapitalis dan komunis, itu mencoba untuk membentuk sesuatu keseimbangan di antara keduanya. Nah, mungkin sumber dari ekonomi Islam itu
sumber pedoman dari ekonomi Islam itu kan dengan mengenai Al-Quran dan hadis. Nah, jadi untuk ekonomi Islam itu kan mengedepankan pendekatan pendekatan integratif antara normatif ekonomi dan positif ekonomi. Nah, sistem ekonomi yang menentukan itu kan sistem ekonomi yang menentukan syariat Islam itu kan merupakan segala aspek ekonomi. Nah, sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang lain. Nah, di mana nih dalam cara-cara diajarkannya itu dalam sistem ekonomi Islam? Mungkin terdapat di mana dari nilai moral, terus nilai ibadah, terus dalam setiap kegiatannya yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin pada ekonomi syariah itu ia mempunyai perjanjian bahwa pada bank syariah itu melarang tidak adanya riba atau bunga gitu. Nah, sedangkan pada ekonomi konven, nah dengan ekonomi konven itu dengan sejarahnya itu kan telah ditimbulkan dan muncul dari ke permukaan sebagai sebuah yang tentang prinsip-prinsip kapitalisme dalam kehidupan yang ada dalam suatu tatanan sistem yang telah ada yang mungkin berdasarkan pada mencari keuntungannya dengan berbagai cara ataupun sarananya. Nah, pada ekonomi konvensional itu kan sistem pinjam meminjam yang bunganya itu dapat diartikan menjadi riba gitu. Aspek positif dan normatifnya itu terpisah. Fakta dalam ekonomi konven itu kan merupakan ekonomi yang independen terhadap norma, tidak ada kualitas antara norma dan fakta gitu. Itu mungkin merupakan bersifat objektif yang akhirnya itu berlaku pada universal gitu. Ya, walaupun di dalam ekonomi konven itu mungkin ada bunganya, tapi itu yang membuat mungkin berlaku untuk universal gitu. Nah, di bank konven itu kan nggak ada yang namanya aturan atau sesuai dari Al-Quran dan hadis. Kan kalau misalkan ekonomi Islam itu kan sesuai dengan syariat Islam. Soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 itu selaku mahasiswa perbankan syariah itu kan sudah seharusnya nih kita mengetahui terkait tentang konsep rasionalitas ekonomi Islam dan etikanya. Nah, di sini berikan penjelasan yang mendalam terkait hal tersebut. Nah, baik, saya akan menjawab. Dalam konsep rasionalitas Islam itu sesuai dengan universalitas dalam konsep ekonomi Islam, yang artinya itu setiap pelaku ekonomi itu harus, mungkin yang pertama itu harus bertujuan untuk mendapatkan maslahat. Nah, lalu yang kedua itu tidak melakukan yang namanya kemubaziran. Jadi di ekonomi Islam itu kita dalam melakukan hal apapun tuh nggak boleh yang namanya ada kemubaziran gitu. Kan itu sama aja yang namanya membuang-buang segala hal tersebut kan. Itu tidak boleh. Nah, lalu yang ketiga itu berusaha meminimis resiko. Jadi kita itu harus berusaha melawan atau menjalankan resiko yang udah kita terima gitu. Nah, lalu yang terakhir itu dihadapkan pada ketidakpastian gitu. Nah, lalu etika dan rasionalitasnya itu dalam ekonomi Islam, yang pertama itu ada
aspek moral dan etika. Dalam ekonomi konven itu kan batasan ilmu ekonomi karena perilaku perilaku etis dipandang itu sebagai perilaku yang tidak rasional gitu. Nah, sedangkan di ekonomi Islam itu kan mempelajari perilaku ekonomi yang rasional yang Islami gitu, sehingga standar moralnya itu perilakunya itu ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan pada soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Nah, di sini soal nomor 6 itu dijelaskan metodologi adalah kerangka penting dalam berfilsafat. Nah, terutama dalam membentuk dan menguji validitas sebuah teori secara ilmiah. Nah, oleh karena itu, silakan kita jelaskan konsep metodologi ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, serta tujuan dalam ekonomi Islam. Pada kerangka metodologi Islam itu kan mempunyai kebenaran dan kebaikan. Nah, metodologi ilmu alam dan metodologi ilmu sosial. Nah, dan objek ekonomi Islam. Terlalu dalam ekonomi Islam itu kan di dalamnya itu mempunyai Al-Quran dan Al-Hadis. Yang soal jawaban sebelumnya sudah saya jelaskan, itu dalam ekonomi Islam itu kan ada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu juga nanti akan realitas juga. Kalau ekonomi konvensional itu kan hanya realitas di ekonominya saja gitu. Nah, dalam metode deduksi itu di sini ada realitas ekonomi, yaitu metode induksi dan teori ekonomi. Lalu dari contoh yang sudah ada itu yang sudah bisa kita siapkan atau kita samakan itu, karena bicara filsafat itu tentunya dalam sebuah konsep atau memperoleh itu harus ada yang namanya sebuah narasi. Nah, sebuah narasinya itu muncul dari mana? Sebuah narasinya itu muncul dari mengkaji sumber-sumber terlebih dahulu gitu. Nanti dilihat dan diimplementasikan di kehidupan yang kita saat ini gitu. Lalu kan tadi sudah saya jelaskan, dan sini tuh kan metodologi ini kan yang tadi sudah saya sebutkan tuh kan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dengan sesuai dan Al-Quran hadis sunnahnya. Di dalamnya mempunyai dia mempunyai yang namanya akidah, syariah, dan akhlak. Nah, lalu di dalam sejarah Islam mempunyai dua aspek. Nah, dalam syariah yaitu ada nilai ekonomi Islam, lalu yang kedua itu ada prinsip ekonomi Islam. Nah, dalam dua tersebut itu di dalamnya itu ada yang namanya metode deduktif gitu. Ada yang namanya metode deduktif. Nah, lalu di metode deduktif itu ada bagian-bagiannya, dia punya bagian dalamnya lagi, yaitu ada yang namanya realitas ekonomi, terus metode induksi, lalu teori ekonomi. Nah, dalam unsur fikih muamalah itu berbagai konsumsi, produksi, distribusi, dan makroekonomi. Lalu tadi di soalnya itu ada yang namanya karakteristik ekonomi Islam. Nah, karakteristik ekonomi Islam itu mempunyai ada 5 bagian. Yang pertama itu ada tujuan ekonomi Islam. Nah, jadi dalam ekonomi Islam itu kita harus mempunyai tujuan. Dia sudah ada tujuannya gitu. Lalu yang kedua itu moral sebagai pilar ekonomi Islam. Nah, yang ketiga
tadi kan moral sebagai pilar ekonomi Islam. Nah, dalam ekonomi Islam itu dia sudah mempunyai moral dan etikanya gitu. Jadi di dalam itu ada moral tersebut. Lalu yang ketiga itu ada prinsip ekonomi dalam ekonomi Islam. Nah, lalu yang keempat ada basis kebijakan ekonomi Islam. Dan yang terakhir itu ada paradigma ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam itu kan mempunyai tujuan. Nah, tujuan tersebut itu ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya falah. Nah, falah itu dalam artinya itu bahagia dunia juga akhirat. Nah, dia tuh maksudnya tuh baik di dunia juga ataupun juga di akhirat. Nah, itu akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu yang kedua itu ada hayat thayyibah, yaitu baik dan terhormat. Lalu yang ketiga itu maslahah al-ibad, yaitu kesejahteraan yang hakiki. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan terkait filsafat ekonomi Islam, yang sudah saya jawab dari soal-soal UTS yang diberikan oleh Bapak Rizal Pahlevi. Mungkin kemampuan saya hanya itu. Ya, namanya manusia, ada kekurangan dan ada kelebihan. Mohon dimaklumi kekurangannya saya dalam menyampaikan yang mungkin gak baik atau kurang jelas atau kurang dimengerti, karena saya juga masih belajar gitu. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal Pahlevi. Dadah semuanya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.